Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya kita belajar bersama lagi. Kita hari ini datang dengan gembira dan bahagia, betul? Ya, kita kesini bukan mau gimana-gimana, kita hanya mau having fun gitu ya. Dalam artian kita bergembira belajar, kita bersilaturahim, intinya poin pentingnya adalah menyelaraskan hati dengan kasih sayang, dan kita mencari pengetahuan yang senantiasa bisa membawa kita menuju kepada kesadaran, dan intinya adalah bagaimana membuat hidup jadi lebih bisa menerima kenyataan-kenyataan yang banyak ditolak. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kopinya ini udah dapat semua ya? Oke, ini keren banget, di print apa semua. Tepuk tangan dong, ini semangat belajarnya luar biasa, keren ya. Ini kita hari ini akan belajar. Oke, sebelum mulai seperti biasa supaya nggak terlalu hektik depan belakang maju mundur, kita hening dulu sejenak, kita santai rileks dulu. Kita doakan ibu bapak kita dulu, ibu bapak kita sababiah atau perantara kita hadir ke sini. Kita doakan ibu bapak kita manusia biasa yang pasti punya salah. Mari kita maafkan kesalahannya dan kita lestarikan kebaikannya. Dan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, yang sedang sakit dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah memberikan atau diberikan kekuatan dan ketabahan. Dan khususnya pagi hari ini kita bermunajat juga senantiasa dilancarkan untuk dialirkan pengetahuan, kesadaran, dan petunjuk. Santai dan rileks. Al-Fatihah. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arini al-asya'a kama hiya. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih ibu-ibu, dan hari ini kita akan lanjut lagi journey kita, perjalanan kita untuk belajar bersama ya. Seperti biasa, apa yang kita pelajari, apa yang kita kupas gitu ya, bukan hanya berhenti di pengetahuan, tapi kita alirkan dalam keseharian gitu. Karena kalau nempel di tahu aja, tadi level ini tahu apa, tapi tidak diaplikasikan, maka nggak akan merubah gitu. Oke, saya review sedikit yang kemarin ya. Hari ini kita akan masuk ke namanya force atau konteks yang dunia merah ini. Ini adalah wilayah yang namanya neraka. Jadi hari ini kita akan belajar tentang neraka ya, supaya nanti kita ngerti neraka itu bukan tempat menyeramkan sebetulnya ya. Neraka itu bukan hanya nanti, bukan letak geografis, tapi nanti kita akan mengerti dari tabel ini. Setidaknya kita akan mulai menyadari sesuatu bahwa semua terjadi di dalam diri kita masing-masing. Ya, semua terjadinya di dalam. Sama seperti ibu bapak, ibu-ibu ngelihat apapun, menilai apapun, itu nggak pernah terjadi di luar diri kita, tapi terjadi di dalam diri kita. Oke, saya review sedikit ya, ibu-ibu ya. Satu, kalau dalam perjalanan kita sampai sekarang jadi punya tubuh fisik ini, saya ingin memberikan sebuah gambaran menggunakan piramida seperti ini. Piramida semakin ke bawah, itu semakin kompleks, ruangannya semakin luas, betul Bu? Semakin ke atas, berarti semakin menyatu. Oke? Makanya menyatu dalam bahasa Arab disebut ahad.
Ahad itu kalau bahasa di Pancasila disebut esa. Makanya keilmuannya disebut tauhid. Makanya keilmuan tauhid itu adalah konteks bagaimana kita mengahad atau esa. Makanya kalau dalam bahasa Al-Ikhlas kita pakai di sholat dengan kata-kata kul hu Allah hu ahad. Betul? Berarti kalau kul hu Allah hu ahad, sebetulnya kita ini satu kesatuan nggak? Makanya disebut innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Sampai sini oke? Oke, saya sedikit pakai bahasa aslinya ya. Dalam perspektif tasawuf, dalam bahasa Inggris ini disebut oneness. Oneness. Satu kesatuan. Berarti kalau satu kesatuan oneness makin turun, ini menjadi yang namanya manyness. Oke? Jadi ada oneness, manyness. Berarti semakin ke bawah, semakin beragam nggak? Yes. Semakin ke atas, semakin menyatu nggak? Yes. Sampai sini oke? Sip? Kita di ruangan ini oneness atau manyness? Di ruangan ini, tubuhnya beda-beda nggak? Beda-beda. Pikirannya beda-beda nggak? Beda-beda. Maka tubuh, pikiran, perasaan, emosi itu ada di wilayah sini. Oke? Jadi, semakin menurun, itu namanya semakin mengorang. Semakin ke atas, semakin menjadi manusia. Dan ini kita sebut sebagai spektrum. Spektrum itu berarti setiap orang punya sudut pandangnya beda-beda. Nah, nanti saya kasih garis tengah. Jadi gini, Bu, ulang ya, pelan-pelan banget nih. Bismillah Bu, once kita ngerti ini, kita akan ngerti innalillahi wa inna ilaihi rajiun yang esensi. Ingat ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun bukan hanya urusannya orang mati, bukan. Tapi kembalilah kepada oneness. Pertanyaan, kalau di oneness kira-kira banyak berantem nggak? Kenapa? Nggak ada perbedaan di sini. Betul? Semakin dia menampil ke bawah, semakin banyak perbedaannya di sini. Oke? Jadi semakin ke bawah ini, semakin menjadi solid, semakin menjadi identitas, semakin menjadi perbedaan-perbedaan. Contoh nih. Ada pakai baju merah, pakai baju pink, pakai baju kuning, pakai baju hijau, pakai. Begitu saya ngelihat perbedaan ibu-ibu di sini, saya lagi ada di dunia bawah, saya lagi ada di manyness. Oke? Tapi begitu saya menggunakan kesadaran yang tinggi, saya hanya menyaksikan semua ini hanyalah manusia. Berarti kalau saya ngelihat ibu-ibu sebagai manusia, mau ada yang pakai baju merah, baju kuning, baju hijau, tidak memengaruhi saya karena kenapa? Di hadapanku semua hanyalah manusia. Paham? Paham? Oke. Berarti semakin ke atas semakin memanusia, semakin ke bawah semakin mengorang. Berarti kalau kita semakin mengorang, semakin ada di manyness, konflik makin besar nggak? Nah, gitu. Jelas ya? Berarti yang ngebuat kita berantem apa? Perbedaan identitas, perbedaan nama, jabatan, perbedaan suku, kulit, termasuk agama, termasuk simbol, termasuk apa dan lain-lain. Itu manyness banget nggak kira-kira? Nah, nanti bulan Desember nih ribut lagi diulang-ulang aja udah 20, 50, 30 tahun nih. Ya, ribut mulu urusannya. Pertanyaannya selalu tiap tahun, boleh nggak ngasih ucapan selamat Natal gitu. Ya. Kalau itu masih terjadi di sini, kita udahan ngajinya ya. Capek deh. Nggak maju-maju. Berarti pertanyaan itu datang dari oneness atau datang dari manyness? Mantap. Berarti kalau orang mengkafirkan orang lain lagi oneness lagi manyness?
Membidahkan orang lain lagi wanas atau meninas? Nah, dalam bahasa yang gampang untuk disadari, semakin meninas ini namanya semakin dunia. Oke? Semakin wanas, semakin akhirat. Jadi orang yang duniawi bukan masalah orang yang kaya, mobil, bukan. Orang yang melihat sekat perbedaan itu duniawi banget. Enggak. Maaf ya, saat ibu-ibu ngelihat ada orang, bajunya kita nggak suka, terus menilai, ih jelek banget, itu duniawi banget. Enggak sih. Sebenarnya bahasa manusiawi itu bahasa setan, Bu. Untuk pembenar, manusiawi kan kalau aku marah, iya kata kamu aja sih. Gitu. Betul nggak? Sip? Paham ya? Sehingga bahasanya ketika Adam itu bukan turun ke dunia, tapi Adam mendunia. Yang asalnya ahad, dia jadi ngelihat sekat-sekat. Paham sampai sini? Contoh, Bu. Semua kita, basic design esensi kehidupan kita, itu semua sama-sama percikan yang sama dari Tuhan. Betul nggak? Mau siapapun itu. Betul? Tapi begitu Brojo lahir, lupa nggak tentang itu? Lupa. Kenapa? Begitu Brojo lahir, kita langsung dikasih meniness nih. Terkotak di sini. Betul? Langsung kita dikasih nama, dikasih garis keturunan, dikasih agama, dikasih rules, dikasih program. Akhirnya apa? Yang asalnya ahad, turun derajatnya menjadi tersekat, dia turun ke dunia, mendunia. Makanya dunia ini tempat permainan. Panggung sandiwara. Makanya Bu, nggak usah terlalu baper-baper amat sama dunia. Kenapa? Yang kita bikin bete, bikin kesel, semuanya hanyalah sekat-sekat yang belum kita sadari. Itu aja. Berarti mengesahkan Allah itu artinya apa? Melepaskan semua perbedaan karena sadar bahwa siapapun kamu sumbernya sama. Bu, kira-kira kalau orang di Oneness, beda agama berantem nggak? Beda suku berantem nggak? Beda ras berantem nggak? Tapi kenyataannya dengan beda-beda tadi bisa berantem nggak? Berarti sedang terjebak di dunia. Paham? Jadi saat ibu-ibu sekarang orang berantem tentang itu, ibu-ibu damai tentang itu, ibu sudah melampaui dunia namanya. Udah nggak sibuk lagi, nggak urusan lagi dalam tanda petik dengan keributan dunia gitu. Jadi maaf ya, orang yang meninggalkan dunia itu bukan ke gunung, diem, tapak, nggak ngapa-ngapain, bukan. Tapi mulai nggak sibuk lagi sama omongan orang. Mulai nggak stres lagi sama penilaian orang. Bu, ada nggak orang sekarang kalau di komen jelek langsung sakit hati seminggu? Ada nggak? Gitu. Ya, berarti saat dia sakit hati seminggu, 2 minggu gara-gara omongan orang, berarti dia masih terjebak dalam meniness nggak kira-kira? Gitu. Oke? Berarti dengan pandangan tauhid, dengan pandangan oneness, semua di hadapan kita, nggak ada lagi perbedaan. Itulah kalau di Al-Baqarah 115, 2115, kemana saja kamu menghadap, hanyalah wajahnya Allah. Betul? Oke? Berarti kita asalnya oneness nggak? Itu yang disebut innalillah. Kita lagi turun ke dunia nggak nih? Turun tuh bukan ibuk, bukan ya. Turun derajat kesadarannya, yang asalnya oneness jadi tersekat-sekat. Makanya, innalillah datangnya dari oneness, turun. Wa inna ilaihi rojiun. Ayo dong balik lagi ke atas. Balik lagi ke atas gitu. Bukan. Bukan geografis. Makanya perjalanan dari bawah ke atas dalam perspektif perjalanan Nabi Muhammad namanya Mi'raj.
Makanya ada Isra Mi'raj. Nabi Muhammad kan bukan Isra Mi'raj ke langit ketujuh, nggak gitu lah. Masa gitu sih? Ya nggak apa-apa ya. Oke. Berarti kita lagi perjalanan dari dunia menuju akhirat nggak kira-kira? Dan ini bukan urusan tempat, bukan. Urusannya tentang kesadaran. Nah, saya mau pakai bahasa yang gampang sekarang. Saat di kesadaran rendah namanya dunia, saat di kesadaran tinggi namanya akhirat. Makanya kita selalu berdoa kan, Robbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Supaya dua-duanya jadi balance. Karena kita nggak mungkin lepas dari dunia, Bu, nggak mungkin. Betul nggak? Karena masing-masing kita udah punya program nggak kira-kira? Iya. Berarti dunia ini adalah program yang diinstalkan oleh orang tua, lingkungan, figur otoritas, guru, semuanya yang membuat kita tidak satu kesatuan tapi terkotak-kotak gitu. Oke? Makanya maaf, Nabi Muhammad nggak pernah didesain untuk bikin agama baru sebenarnya. Tapi untuk mempersatukan. Makanya diutus untuk memperbaiki akhlak. Menjadikan sebuah ketauhidan persatuan dari perbedaan. Jadi perbedaan pasti nggak? Pasti. Jadi kalau sekarang agak alergi sama yang beda, duniawi banget gitu. Ih, kamu beda deh. Habis itu paling gampang, ih kamu beda, kayaknya kamu neraka deh gitu. Ya. Betul nggak, Bu? Ada nggak yang gitu? Kayaknya ya. Nggak di sinilah, nggak ya. Makanya biarkanlah mereka bermain di dunia sampai suatu waktu. Paham? Paham? Nah, di level kesadaran rendah, itu namanya neraka gitu. Di level kesadaran tinggi namanya surga. Jadi semakin oneness kita, semakin surga, semakin manyness kita, semakin neraka. Jadi kalau ngelihat beda marah, siap-siap di neraka gitu. Karena pengennya kamu ngikutin apa yang aku mau, gitu nggak, Bu? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena ingat, perbedaan itu juga adalah bagian dari fitrah. Always happening. Berarti ingin membuat orang lain sama atau menerima perbedaan yang mana? Nah, gitu. Sampai sini oke? Sip ya? Bu, kira-kira kalau semakin ke akhirat makin damai nggak kira-kira? Udah makin ke atas nggak rese. Tadi 4170. Mau beriman silahkan. Mau kafir terserah. Karena semuanya adalah pilihan. Makin kesini tuh makin gak terlalu rese sama eksternal aja udah. Nggak sibuk sama dia pakai baju apa. Dia gimana ibadahnya. Ini orang bisa loh tetangganya nggak Jumatan, dia yang pusing. Ih, tetangga nggak Jumatan ya. Kasian deh, nanti kayaknya masuk neraka deh gitu. Yang ngomongnya julid, berarti dia lagi di mana? Di neraka. Orang neraka kasihan orang untuk masuk neraka. Padahal dia udah duluan gitu kira-kira. Jangan-jangan dia nyari temen. Oke, ibu-ibu. Sip ya? Aduh, Bu, once kita paham ini, top aja udah. Makanya saya sering bilang ya, agak susah cerita ini kalau kitanya narrow minded gitu. Kalau ininya sempit, susah banget. Padahal kesempitan itu terjadi karena kenapa? Kekurangan kesadaran tentang limitasi. Banyak yang lebih luas dan banyak yang kita nggak tahu gitu kira-kira. Nah. Oke sampai sini? Sip ya? Nah, sekarang kita masuk pelan-pelan nih. Jadi ibu-ibu sekarang lagi di neraka, lagi di surga detik ini. Happy. UMKM ada, ya makanan ada. Semua ready, happy. Betul nggak?
Iya, jadi ternyata surga di mana? Di Jalan Kenanga, bener nggak? Iya, tapi nanti jam 12:30 bisa balik lagi nggak ke masalahnya masing-masing? Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ya, yang penting sejam ini kita happy, gitu, betul nggak? Ya, gitu. Ya, dah. Ibu-ibu, saya mau memperkenalkan dulu nama-namanya, nggak apa-apa ya, supaya kita link kepada tradisi Islam, supaya nanti kita ngerti bahwa oh, yang sering diomongin itu tuh ternyata ini, oh, yang sering diomongin ternyata ini, gitu kira-kira. Supaya kita nanti dapat interconnected baik secara knowledge-nya, secara konsepnya dan pemahamannya gitu. Oke? Nah. Jadi Bu, maaf ya sekali lagi, gak usah takut neraka dan surga karena tiap hari pasti melalui. Aku tuh gak mau masuk neraka. Udah barusan waktu khawatir. Aneh ya. Paham ya? Kita lepasin dogma doktrin dunia, akhirat, nanti. Surga, neraka, nanti akan ada. Gak apa-apa. Itu pembahasan-pembahasan di 2+2, pembahasan-pembahasan di level-level basic. It's okay. Gak usah disalahin juga. Tapi kita sekarang lagi naik ke kesadaran yang lebih esensial gitu. Ya? Oke. Nah. Berarti sekarang pertanyaannya begini. Satu ya, ini agak lebih esensial dikit lagi. Titik di sini percikan Allah yang namanya ruh. Apa Bu? Oke bro. Berarti sejatinya kita ini ruh bukan? Yes. Di ruangan ini ada ruh yang berbeda nggak? Sama. Anggap aja dulu, segampangannya begitu. Berarti yang berbeda bukan percikannya, tetapi aplikasinya. Ya, ulang ya, pelan-pelan nih. Di surat 32 ayat 9, aku meniupkan ruh. Berarti kalau meniupkan, bagian dari nggak? Urusan ruh, Allah nggak ngomong menciptakan loh, tapi meniupkan. Contoh, anggap si ruh ini, kalau ibu-ibu mau muda, kayak listrik di rumah ini. Ya, kayak listrik. Oke, kita pakai pandangan akhirat boleh ya? Enggak, pandangan dunia dulu. Berarti kalau dunia apa? Sekat-sekat. Pandangan dunia nih ya. Kalau pakai pandangan dunia, itu namanya lampu. Ini namanya speaker, itu namanya kipas. Ibu melihat 3 yang berbeda nggak? Itu pandangan dunia. Oke? Boleh pindah ke akhirat nggak? Kalau ngelihat pandangan akhirat, ibu ngelihat apa? Tiga-tiganya dialirkan listrik. Paham? Jadi saat ngelihat lampu, sadar akan listrik. Saat ngelihat kipas, sadar akan listrik. Maka di belakang lampu dan kipas yang bisa menghidupkan dua-duanya, semuanya listrik yang sama, sumbernya ya dari yang sama. Paham? Oke? Duh, lemas gini nih. Ulang ya, ulang. Kulkas, TV, semua. Beda-beda nggak? Tapi yang menghidupkannya sumbernya dari listrik yang sama. Ini ngejepret, shutdown nggak semuanya? Mau TV harganya 50 juta, nggak ada listrik, nggak akan nyala. Oke? Nah, supaya gampang memudahkan, listrik hidup namanya nafas. Ayo, berapa persen dalam keseharian sadar lagi bernafas? Banyak atau dikit? Dikit. Karena dia otomatis. Menarik loh Bu, nafas itu bisa dibikin matic, bisa dibikin manual. Matic itu otomatis. Dan bisa dibikin coba, tarik nafas. Tahan. Manual nggak? Dah, waktu ibu sekarang concern lagi ke saya, matic nggak kira-kira? Kebayang nggak kalau Tuhan ini nafas urus sendiri, ibu merhatiin saya bentar gitu.
Ah, hybrid, oke. Paham? Jadi Bu, maaf ya, mau punya Lamborghini, mau punya villa, mau punya duit triliunan, nggak punya napas, nggak bisa ngapa-ngapain. Betul? Kadang kita merasa kehilangan sesuatu yang dunia tadi, tapi lupa kepada yang esensi yang namanya nafas. Orang mulai banyak menghargai nafas pas COVID mulai bengek. Nah, mulai itu. Pakai ventilator. Padahal the source of life itu yang disebut dengan yang namanya nafas. Di 3 pertemuan lagi kita akan terkoneksi dengan nafas ya. Itu asik tuh. Supaya kita akan ngerti, oh connecting to God tuh kira-kira begitu gitu. Sampai sini oke Bu? Sip ya? Oke. Berarti kita semua narik udara yang sama nggak? Nafas yang sama nggak? Makanya disebut satu udara, saudara. Maaf ya. Mau Kristen, Hindu, Buddha di dalam satu ruangan, narik udara yang sama nggak kira-kira? Nah itu disebut makanya yang berbeda hanya dunianya, yang berbeda hanya identitasnya. Bu, emang udara milih-milih begitu ke orang-orang yang nggak Islam, nggak mau masukkan? Enggak. Matahari nih, shit. Matahari menyinari semua agama nggak? Iya. Shit. Begitu ngelihat orang pakai baju takwa, terang. Kan nggak gitu. Begitu ngelihat babi redup, gitu kan enggak ya. Masa? Betul nggak? Paham ya? Berarti kita sekarang lagi dipusingin sama dunia nggak? Gitu. Makanya dunia memang tempat kita nanti menderita pasti. Nggak ada orang yang nggak menderita tuh nggak ada Bu. Jadi ibu-ibu kalau lagi ngerasa menderita, tenang, ibu-ibu temennya banyak ternyata ya, dah tenang. Karena dunia memang tempat penderita. Sampai sini oke? Clear? Berarti source dari hidup kita yang namanya ruh, inilah yang disebut true self, diri sejati. Berarti kita adalah diri sejati yang dilekatkan identitas. Kalau identitasnya pada dilepas, kita semua sebetulnya ruh itu bukan? Iya. Baju fisik, misalnya ini lebay aja ya. Baju fisik dilepas, nama dilepas, agama dilepas, apa semua dilepas, gampangan gitu dulu ya. Kita hanya jadi manusia nggak kira-kira? Iya. Kita hanya lagi dalam konteks yang menjadi diri sejati siapa? Diri di mana sang hidup yang tidak ada konteks yang melekat sesuatu apapun. Sampai sini oke? Oke? Nah, maksud saya dalam praktek kesehariannya, begitu ngelihat siapapun, pertama, less judgment dulu, ingat yang saya lihat dan aku, dua-duanya sumbernya sama. Berarti kalau dua-duanya sumbernya sama, innalillah, dia dan aku sebetulnya satu kesatuan nggak? Nah, itu akan mengurangi kita untuk tidak membenci misalnya. Tapi kalau nyebelin banget mah ya nyebelin aja sih, gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Boleh lah. Bu habis belajar ini bukan nggak boleh marah, bukan loh ya. Ibu marah mah marah aja. Kesel mah kesel aja. Tapi jangan lama-lama. Jangan mentang-mentang, oh oneness. Jangan. Nah, nanti stres sendiri, marah tapi dipendam gitu, meledak nanti. Oke? Berarti ini saya pakai bahasa gampang-gampang dulu nggak apa-apa Ibu ya. Tapi ini nanti pendalamannya dalam banget. Intisari gampangnya, berarti kita ini saudara satu ruh nggak? Iya, yes, that's it. Meskipun nggak serumpun asal keturunan, nggak serumpun asal kota, nggak serumpun seagama misalkan, tapi semua adalah saudara satu ruh. Oke? Paham ya? Oke. Berarti kalau kita udah punya pemahaman saudara satu ruh, hashtagnya disebut kamu adalah aku yang lain. Kamu
adalah aku yang. Berarti kalau nolong kamu, lagi nolong siapa? Nah, gitu, mantap. Lagi benci sama dia, berarti lagi benci sama siapa? Nah, top, udah. Meskipun complicated sih, pasti. Susah diterima banget. Karena kita udah lama pakai baju dunia, menganggap bahwa dia orang lain, ya aku. Betul nggak? Padahal, maaf ya, nanti di pemahaman yang lebih dalam, nggak ada orang lain, Bu. Nggak ada. Misal, kipas sama lampu ngobrol. Karena kipas ngelihat lampu nggak serumpun kipasnya, kafir nih misalnya. Ini para lampu semua kafir. Kata orang lampu lagi. Kata lampu, ini semua kipas kafir. Karena udah lama jadi kipas dan udah lama jadi lampu, dua-duanya lupa bahwa dua-duanya hidup dari listrik yang sama. Sumber yang sama. Oke, Bu? Ini kalau ngerti ini indah banget, Bu. Udah aja. Cuman yang ngerti ya 1% lah. Lumayan. Ibu-ibu termasuk yang 1% nggak kira-kira? Wih, mantap. Mantap ya. Makanya sampai di print, serius banget. Bu, jarang loh ada yang belajar serius gini beneran. Tadi pasti di print, wah berarti kan effortnya tinggi gitu. Keren. Tepuk tangan dulu lah buat ibu-ibu, keren. Mantap. Tapi nanti lupa lagi sih, bentar lagi nggak apa-apa ya. Manusiawi. Ya, oke. Paham ya? Nah, sekarang saya tanya. Kalau dalam bahasa Quran, ruh itu ditiupkan. Saya mau pakai bahasa Quran literally ya, Bu. Nih, dengerin kalimatnya begini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 32 ayat 9. 32 itu Sajadah ayat 9. Kalimatnya begini. Summa sawahu wa nafaha. Jadi kalau summa sawahu itu kalimatnya kira-kira gini. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan rohnya. Rohnya. Ditiupin nggak? Sata. Dan dia menjadikan. Dan dia apa? Tadi ditiup. Kan? Dan ini kalimat berikutnya apa? Pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Amat sedikit dari kamu yang bersyukur. Berarti ada ditiupkan, ada dijadikan. Apa bedanya, Bu? Ada ditiupkan, anggap aja ada diciptakan, ada dijadikan. Berarti kalau dijadikan, jadi form yang berbeda nggak kira-kira? Berbeda. Contoh ya, contoh. Simpelnya gini aja dulu. Ruh sama nggak semuanya? Tapi jiwa beda nggak? Kenapa? Nah, jadi dari yang oneness mulai turun gini nih, Bu. Ini nanti namanya level jiwa di sini. Nah, ini pertanyaan dalam nih. Jiwa, maaf ya, ini saya pakai bahasa gampang ya. Kalau ruh tuh dipercikan nama Tuhan, betul? Berarti saya sebut aja gampangan dulu, diciptakan oleh Allah, betul? Anggap aja begitu ya. Sekarang saya tanya, kalau jiwa, kreasinya Tuhan bukan? Kalau jiwa, kreasi ciptaan Tuhan bukan? Kan tadi Allah bilang, aku meniupkan ruh. Nggak ada loh kalimat, aku menciptakan jiwa. Itu nggak ada di Quran. Tapi omongannya adalah ruh. Ruh itu dijadikan. Berarti untuk menjadi jiwa, perlu ada pihak lain nggak kira-kira? Gitu, mantap. Berarti jiwa ini adalah kumpulan segala bentuk apapun dari pihak lain yang menjadi program kita. Makanya jiwa beda-beda semuanya.
Tergantung didikan, tergantung lingkungan, tergantung orang tua, tergantung culture, tergantung agamanya di mana, tergantung kebudayaan. Oke sampai sini? Berarti yang beda jiwanya atau ruhnya? Sip. Makanya yang sakit apanya? Kan nggak ada dokter spesialis penyakit ruh, nggak ada. Di UI belum ada tuh kayaknya sih, mungkin udah ada sih gitu. Yang ada spesialis kodam ya sekarang. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Berarti yang dasri oneness ketika jiwanya itu ada pihak lain mulai menjadi meniness nggak kira-kira? Gitu. Berarti jiwa inilah yang membuat kita pelan-pelan menjadi solid, menjadi dunia, menjadi terkotak-kotak. Kenapa? Karena jiwa itu bukan diciptakan tapi dijadikan. Paham? Oke? Contoh. Handphone bisa sama, atau jangan handphone lah. Ibu-ibu, kalau ada orang perlu laptop, dia datang ke toko laptop. Oke? Begitu beli, laptopnya masih kosong nggak? Ada operating system pasti. Pasti. Tapi si laptop ini lama-lama diinstal sesuatu nggak? Nah, ada 10 orang beli laptop di toko yang sama, isinya beda-beda nggak? Laptopnya sama, operating systemnya sama, programnya beda-beda. Jadi ibu-ibu programnya beda nggak? Nah program itu namanya program ciptaan langsung Tuhan nggak? Enggak, tapi dijadikan. Kenapa? Dari mulai ajaran, didikan, apa semua. Di sini ada pihak lain yang masuk ke jiwa kita. Oke? Maka begitu kita lahir, kita tahu bukan diri kita, tapi idea tentang diri kita yang dikasih tahu sama orang lain. Contoh. Begitu lahir nih. Kamu abu ya? Oh, aku abu. Gitu nggak, Bu? Padahal saya abu bukan waktu lahir. Bukan. Ini kasar banget nih ya. Hanya ruh yang dikuliti oleh fisik yang belum ada program apa-apa. Tapi saya dikasih program sama ibu saya jadi abu. Berarti saya tahu diri saya abu, dikasih tahu orang lain nggak? Berarti itu informasi valid atau informasi pihak lain? Nah, selama ini kita tahu tentang diri kita, dikasih tahu sama orang lain. Aduh, oke ini? Oke ya? Mantap. Meskipun oke-nya gini sih, oh, oke. Oh, nggak apa-apa ya, kita high voltage nih ya, nggak apa-apa ya. Karena kalau kita udah biasa ngomongin high voltage, nanti something yang easy aja, Bu, dah aja. At least, Bu, saat kita berdialog, saya ngajak ibu ke high voltage, at least ibu-ibu lupa masalah, lupa umur, lupa ini, itu, lepas dulu semuanya. Betul nggak? At least kalau kita lagi nggak lepas dari itu semua, tubuh kita lagi mengalami yang namanya, rejuvenating namanya. Dia lagi memperbaiki gitu. Gampangannya begitu. Oke, sampai sini? Sip. Jadi sebenarnya, aku tahu diriku atau aku tahu diriku dari gambaran orang lain yang mana? Dari gambaran orang lain. Berarti banyak orang yang kenal diri atau kenal gambaran dirinya? Gitu. Kita di cover nih sama jiwa. Nah, lama-lama masuk ke sini. Menjadi fisik. Jadi yang asalnya oneness, jiwa membuat jadi meniness, fisik beda-beda, lebih meniness lagi. Inilah perjalanan turun ke dunia gitu. Nah, contoh. Saat kita terjebak di sini, kita hanya akan melihat siapapun di luar diri kita tergantung pengetahuan di dalam jiwa kita nggak kira-kira? Iya. Jadi sempit. Misal,
Kalau jiwa cuma tahu 2 tambah 2 sama dengan 4, semua 4 hanya 2 tambah 2. Udah selesai. Nah, to the point adalah, cepat waktu ya, aduh. To the point adalah, semakin jiwa kita sempit, semakin sulit kita menyentuh diri kita yang sejati, semakin sulit kita masuk kepada ilaihi rojiun. Paham, Bu? Jadi kalau dari sini ke sana ada gang, makin kecil gangnya, makin susah nggak geraknya. Nah, nyampe ke titik itu susah karena gangnya sempit, itu adalah jiwa yang sempit. Berarti jiwa harus diluasin nggak kira-kira? Itulah kenapa dalam bahasa tasawuf, jiwa ini disebut nafs. Pernah dengar nggak? Nafs. Jiwa yang sempit, jelek, buruk, nggak baik, nggak oke. Dalam bahasa Arab disebut su. Makanya ada nafsu. Tapi kalau udah nggak di level su, nanti naik ke atas yang disebut jiwa yang lebih mutmainah. Udah jangan nafsu, maksudnya jangan pakai jiwa yang sempit. Untuk diluaskan lagi jiwanya. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, ini gampangan lagi, Bu. Percikan Tuhan yang namanya ruh ini mau menampil ke tubuh ini tergantung jiwa kita. Paham? Pernah dengar kata khalifah nggak? Aku mau menampakkan diriku di bumi ini, tapi orang yang bisa jadi khalifah adalah orang yang bisa, ini lebay ya, orang yang bisa 100% menggambarkan aku dalam kehidupan gitu. Nah, contoh ya. Bu, kita main-main ke tradisi yang lain boleh ya? Ya, kemarin tuh saya diundang sama Buddhism, Christianity, Katolik, apa semua ngobrolin tentang ini. Saat kita masuk ke level terdalamnya, nggak ada ribut tuh gitu. Seru loh. Saat kita ngobrol ternyata di sini ada gini, di sini gini. Oh, kita cuman beda nama, tapi ternyata the same essence gitu. Nah, ya, dah. Ini log 10.000 kan kita semua ya? Nah, nggak alergi nggak kan? Nah, sip, mantap. Kalau alergi susah soalnya. Contoh. Ibu yang tadi oke ya? Sip ya? Jadi kita latih begitu ngelihat siapapun oneness. Nyebelin, marah nggak apa-apa. Ke dunia. Tapi balik lagi gitu. Karena siapapun yang kita lihat sebetulnya pantulan nggak ada yang berbeda gitu. Oke? Jadi kalau boleh pakai analoginya Rumi, di pinggir kita semua ada kaca, di tengah-tengah objeknya satu, tapi menampil sebanyak kaca nggak kira-kira? Yes. Dan saat kita melihat kaca dan objek, kita nggak bisa bedain lagi ini pantulan kaca atau objek yang benar. Nah nanti kira-kira describing antara Tuhan dan hambanya kira-kira antara kaca dan siapa yang mengaca. Ibu suka bercermin kan ya? Suka ya? Kalau pasti. Itu emas gitu ya. Waktu bercermin kita ngelihat reflection nggak? Yes. Yang asli yang di depan cermin atau yang di dalam cermin? Yang asli. Kalau kita yang ngaca tahu yang aslinya nggak? Tahu dong. Sekarang ada orang agak jauh ngelihat ada cermin, ada aku. Bisa nggak ngelihat di cermin dianggap itu yang asli? Bisa nggak? Gitu. Oke? Nah, khalifah dalam bahasa Arab artinya apa? Cerminan Tuhan. Ya, nanti mau sifat, mau apa, intinya cerminan Tuhan aja dulu. Khalifah sama. Oke? Nah, sekarang saya tanya. Begitu cermin, kok susah ngelihat muka nih? Kenapa nih? Oh, ternyata cerminnya banyak debu. Burem. Kelihatan nggak muka? Enggak. Semakin cermin berdebu, semakin cermin yang nggak ada bisa ngelihat muka kita,
debu-debu inilah yang membuat jiwa-jiwa kita dalam keadaan level-level yang level-level rendah. Saat jiwamu bergejolak, kamu tidak bisa melihat Tuhan di situ gitu. Oke dulu sampai sini? Paham? Makanya cermin perlu dibersihin nggak? Itu dalam bahasa tasawuf disebut tazkiyatun nafs, pembersihan kolbu, bersihin hati. Jadi kalau hati nggak bersih, akan sangat sulit menjadi cerminan Tuhan gitu kira-kira. Ya bolehlah, supaya gampang kebayang ya. Cerminan sifatnya Tuhan, oke. Dapat Bu? Dapat? Antara cermin dan yang melihat selalu barengan nggak kira-kira? Bareng, nggak bisa. Nah, saya komain dikit nih. Lagi bercermin, ngelihat yang di depan cermin, jelek banget, cemberut gitu. Misal. Ibu suka orang yang cemberut, orang yang senyum misalnya. Senyum. Tapi begitu ngelihat cermin, cemberut, jelek banget. Oke? Terus pengen ngebuat dia baik dengan cara apa? Yang di depan cermin diginiin mulutnya. Senyum. Itu kira-kira orang waras, orang kurang waras. Nah, gitu. Sakit apa? Senyum dong. Di sininya tapi cemberut. Senyum. Sambil marah-marah. Dia mikir apa coba? Kayaknya cerminnya rusak deh. Dipecahin, beli cermin baru. Gitu lagi. Sampai akhirnya dia sadar udah habis ribuan cermin. Dia nggak ngapa-ngapain. Dan dia senyum. Cermin ternyata ikut tersenyum. Paham nggak maksud saya? Sesuatu yang kita ingin rubah di luar, nggak mungkin kalau kita tidak merubah di dalam. Gitu. Karena everything reflection. Titik. Berarti kalau sekarang kita pengen ngerubah si ini gini dengan ngebuat cermin gitu, berarti itu lagi rada-rada waras, rada-rada kurang waras. Nah, gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Paham? Dapat ya? Nah, dalam gambaran ini, ilmu ketauhidan ini kira-kira kalau di sini ada gunung, ini adalah sungainya, gunung akan terefleksi di sungai ini. Yang asli yang atas atau yang bawah? Inilah Allah. Inilah kita. So di tradisi Christianity disebut Imago Dei. You are the image of God. Secitra dengan Tuhan. Tapi Tuhan bukan. Bukan. Tapi citranya. Di perspektif Hindu ini disebut Brahman, ini disebut Atman gitu. Di perspektif Islam, ini disebut Allah, ini disebut abdi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inilah yang sudah menjadi abdi atau Abdullah, hambanya Allah. Paham, Bu? Pertanyaan. Apa yang membuat di sungai terefleksi dengan 100% baik, bagus? Apa? Satu. Sungainya jernih dan keadaannya tenang. Kalau begini, di bawahnya jadi gitu-gitu juga nggak kira-kira? That's it. Oke. Berarti saat jiwamu tenang, antara gambar dan refleksi udah nggak ada bedanya. Disitulah baru berani ngomong, Qul hu Allahu ahad. Karena refleksi jiwaku dalam keadaan tenang, aku hanya mengalirkan sifat-sifat Allah gitu. Di situ baru bisa Bismillahirrohmanirrohim. Aduh Bu, basmalah di level akhirat itu bukan kata-kata, tetapi kesadaran yang membuat kita lebur dengan ini semua.
Coba kebayang nggak, Bu? Nih ya, kita masuk ke sholat dikit aja. Ibu kebayang semesta raya, anggap aja semesta raya itu segede kertas ini, oke? Bumi itu segini nih, Bu. Kecil nggak? Bumi. Kalau bumi segini, Jakarta segede apa? Kalau Jakarta segede gini, Kenanga segede apa? Lebih kecil lagi nggak? Kalau Kenanga aja lebih kecil, kita jauh lebih kecil lagi nggak? Itulah yang disebut nggak usah ngerasa penting lah gitu. Kalau ngerti ini baru ngerti Allahu Akbar. Paham betapa akbarnya dia. Di situ ada satu statement bahwa meniadakan aku, I am nothing. Karena Bu, saat si jiwa, sungai ini kita anggap jiwa ya. Kenapa dia selalu mau bergejolak? Karena dia merasa ada dan merasa penting. Once merasa ada dan merasa penting, akhirnya dia bergejolak, muncul apa coba? Keinginan. Iya. Kalau udah muncul keinginan, semua sumber derita datang dari keinginan. Tapi bukan berarti nggak boleh punya keinginan. Paham nggak sampai sini? Ulang ya, ulang. Ulang. Ini Allah nih ceritanya. Menampil pada sungai. Mau menampil perfect, jiwa harus tenang nggak? Berarti kalau ini udah menampil gini, aku, si Abu ada nggak kira-kira? Nggak ada, cuman tampilan. Nah, bahasa psikologinya yang membuat tidak tenang, namanya ego gitu. Berarti waktu sholat disuruh kesini nggak kira-kira? Lepasin kamu tuh nggak ada sih sebenarnya. Quote and quote loh ya. Jadi begitu Allahu Akbar. Aduh Bu, di titik itu aja. Mau sombong apa coba? Mau ngerasa lebih baik gimana coba? Orang nothing. Makanya kalimat pertamanya aja udah langsung melepaskan semua duniawi kita, identitas dengan kata-kata Bismillahirrohmanirrohim. Betul nggak? Atas namamu. Berarti aku ada nggak? Ada. Berarti kita cuman pinjem nggak? Tapi ngerasa punya. Jadi attachment nggak? Yes. Alhamdulillahirobbilalamin. Nanti kita bahas Al-Fatihah satu-satu ya Bu ya. Pelan-pelan. Sehingga, kebayang nggak? Kalau sholat dipakai benar 5 kali sehari, fix Bu. Jiwanya sehat aja. Makanya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Gimana mau keji munkar lagi? Orang udah semuanya adalah ilaihi roji'un. Bu, saya pernah nge-survey 1.100 orang, lebih bahkan sekarang ya, tentang sholat mereka. Maaf ya. Jawaban dari 80% responden, sholat bukan khusyuk tapi takut, Bu. Gara-gara takut, nggak nyaman. Gara-gara ketekan oleh takut dosa, neraka, takut. Sehingga dia nggak, dalam sholatnya itu bukan menyatu gitu, bukan terhubung gitu kira-kira. Oke, sampai sini. Paham ya? Makanya PR kita adalah di ujung yang paling kiri. Sini ya, kiri. Nah, ini bedanya cermin, kanan jadi kiri, kiri jadi kanan ya, memang. Itu ada level paling atas disebut manusia, di bawahnya adalah orang. Ada Bu? Sip. Di atas level manusia, di bawah level orang. Nah, sekarang kita bahas level orangnya dulu. Jadi kalau orang lagi di dunia atau lagi di akhirat? Dunia. Berarti kalau dunia kira-kira si gelombangnya kencang atau tenang? Kencang.
Berarti Allah menampak 100% atau sama sekali tidak menampak? Sip, mantap. Itu yang disebut neraka. Nah, satu-satu ya. Duh, maaf ini tuh tulisannya kecil, Bu. Nanti saya perbaiki lebih gede ya, nggak apa-apa ya. Punten pisan. Iya, ya, oke, siap. Nanti saya kasih cari desainer yang bisa lebih bagus lah. Ya, oke. Siap. Ya, maaf ya. Punten pisan. Aduh, udah nenek-nenek. Udah bentar, ini mati. Oke. Coba lihat, Bu. Di dalam level yang di bawah ini, itu terbagi, di level paling rendah, itu adalah jiwa yang dalam level namanya amarah. Apa, Bu? Amarah. Ya, level paling bawah. Dah. Ciri-ciri ada di level amarah, nanti naik satu level ya. Jadi, level orang itu, kalau dalam bahasa tasawuf, ada amarah dan lawamah. Ini mah untuk tahu-tahu aja ya. Ya, untuk tahu aja. Jadi supaya nanti kalau ngomongin amarah, lawamah, oh itu adalah level jiwa, dia lagi ada di level orang. Oke? Sekarang saya tanya. Begitu di level orang berarti dia lagi ada di level dunia nggak? Iya, berarti kalau di level dunia dia tertutup dari kesatuan nggak? Berarti ketika ngelihat sesuatu beda, lupa bahwa ini listrik, tertutup atau terbuka? Maka di level orang dan di level dunia ini disebut level kafir namanya. Ingat ya, kafir nggak ada urusannya sama agama apapun, nggak ada. Tapi saat aku di level orang, aku lagi tertutup dari kesatuan gitu kira-kira. Oke? Dah. Bu, nanti saya revisi ya. Udah, nggak usah dibaca dulu lah sekarang mah ya. Nanti pusing gini-gini terus nih ya. Dah. Nanti saya gedein, Bu. Tenang. Ya. Nanti kita bikin yang revisi yang terbaru. Dah. PR kita hari ini, coba Ibu cek satu-satu nih ya. Cek satu-satu. Kenapa? Karena kaitan amarah dan lawamah, kaitannya dengan apa? Dengan emosi. Satu, Bu. Emosi yang paling neraka dalam perspektif ini supaya mudah aja, di level amarah paling bawah, itu namanya aku merasa malu. Merasa apa, Bu? Kalau merasa malu, emosinya apa? Merasa diri tidak berharga dan banyak menolak hidup. Misal, udahlah, aku mah apa? Gitu misalnya. Dan dia banyak melakukan penolakan hidup karena kenapa? Nggak worth it. Kenapa coba bisa gini, Bu? Terlalu sering membandingkan. Aku. Dan ini terjadi dalam society misalkan, Bu. Misalnya ada undangan. Kenapa? Kayaknya aku nggak ngerasa fit nih sama circle ini. Kenapa? Aku tuh kelasnya. Nah, misalnya gitu, Bisa terjadi nggak seperti itu? Bisa banget, Bu. Inilah yang disebut rendah, bukan hati, diri. Kalau rendah hati, humble. Awas nih, jangan salah bikin status. Aku mulai rendah diri. Oh, salah. Udah salah dibikin status lagi. Beda ya, rendah hati dan rendah diri. Rendah diri itu minder, that's it. Nah, minder. Oke? Nah, ibu-ibu saya mau nanya dulu nih. Dalam 1 bulan belakangan ini, perasaan ini sering muncul nggak? Coba dirasain. Nah, nggak usah dijawab, dirasain aja. Kalau sering muncul, itu nanti kita note tuh. Jadi nanti dalam beberapa level ini, kita self-recheck ya.
Sering muncul atau enggak? Dah ya, tahu jawabannya. Sekarang naik satu level yang lebih mendingan. Better. Yang kedua, itu disebut guilt, merasa bersalah. Kalau merasa bersalah artinya apa? Banyak nyalahin eksternal dan tindakannya banyak destroying. Pokoknya pengen ngancurin aja udah. Feeling guilt. Nah, yang kedua, dalam 1 bulan terakhir ini, ibu-ibu ada rasa ini nggak? Coba dirasain. Sebulan, sebulan setengah, pokoknya dalam 30 hari lah supaya gampang. Ya, dah. Naik ke level berikutnya, itu adalah, wah ini nih, putus asa. Intinya, no hope. Artinya, give up. Nyerah. Ibu ingat ya, boleh lelah, boleh berhenti sejenak, boleh untuk diam dulu, tapi please kalau boleh, jangan nyerah. Don't give up. Kenapa? Udah tanggung hidup masalahnya. Benar nggak? Iya. Masalahnya kita nggak bisa cuti. Bu kalau lagi dapat masalah besar kayak yang pengen, ya Allah cuti 2 hari aja, aduh males hidup gitu. Kalau bisa ke kamar mandi nge-flash hilang gitu, nggak ada gitu misalnya. Tapi nggak bisa. Makanya Bu, maaf banget ya, ini sekali lagi saya ulang-ulang. Always hope artinya apa? Please do, jangan give up. Nah, orang-orang di level bawah, di bersalah dan malu, itu give up-nya lebih dalam lagi. Maka di bawah level malu, ini biasanya orang udah kepikiran untuk apa coba? Suicide attempting. Kayaknya kalau aku nggak ada lebih baik deh. Bu ingat ya, dalam konteks apapun setiap orang pengen cari bahagia, termasuk dalam pemikiran di level rendah, orang bunuh diri pun pengen bahagia sebenarnya. Betul nggak Bu? Iya. Karena dianggap kalau dirinya nggak ada lebih bahagia. Padahal Bu, kalau pinjam dari perspektif tradisi Islam, atau Hindu, atau Buddha, apapun itu gitu ya, kesempatan jadi manusia tuh langka Bu. Anggap aja gitu-gitu. Untuk jadi manusia itu perlu siklus yang panjang banget. Tapi karena nggak ngerti siklus itu, akhirnya apa? Begitu jadi manusia, disia-siakan. Itulah keluar muncul nikmat Tuhan kamu mana yang kamu dustakan. Oke Bu? Sip ya? Dan gak ada orang yang akan bisa kabur dari perasaan ini, gak ada. Mau level sosial A plus VIP, sampai level paling bawah, level kere-hore nih ya, udah kere-hore lagi gitu. Ya kan ada Bu, level kere-hore, ya nanti saya cerita ya, di sini. Gak bisa kabur dari sini tuh gak bisa. Gak bisa aja udah. Oke? Jadi hari ini PR kita barengan adalah mendeteksi. Ibu maaf ya, banyak orang yang gak bisa ngedeteksi dia lagi di level mana kesehariannya. Lempeng aja, udah cuek. Padahal level di 20-nya tinggi banget gitu misalnya. Iya. Jelas ya Bu ya? Sip ya? Sip, mantap. Naik satu level, itu disebut dengan yang namanya kesedihan yang mendalam. Deep wound dari konteks yang namanya sedih. Coba, 1 bulan terakhir ini sering sedih nggak? Bu, usia 70 mah jangan sedih atuh Bu. Alhamdulillah. Hormon, iya. Ya sih. Hormon memang nggak bisa ditolak Bu.
Makin naik usianya, estrogen makin turun pasti. Testosteron makin turun pasti. Dan that's okay. Gampang sedih, that's okay. Ya, tapi disadari. Contoh maaf Ibu, maaf nih. Kesedihan itu adalah konteks ada di masa lalu, konteksnya adalah menyesali masa lalu, dan itu akan membuat sangat menderita sih. Karena hidupnya udah sekarang, pengennya di kemarin-kemarin. Itu sedih. Oke? Paham ya? Jadi kalau boleh ibu-ibu kalau lagi sedih mah sedih aja. Awas nih. Jangan mentang-mentang tahu gini begitu sedih, aku mau menjadi imago Dei, jangan sedih. Jangan. Itu makin puyeng. Kalau lagi sedih, sedih aja. Perasaan tidak didesain untuk ditolak atau dianggap pura-pura nggak ada. Didesain untuk diterima. Tapi ada tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau bisa ibu-ibu lagi sedih, kasih waktu. Waktu tuh gini maksudnya, misal, sedih banget gara-gara sesuatu, oke, aku mau sedih sebulan. Iya Bu, sebulan misal. Misal, sok sebulan sedih. Sok, tapi dibatasi. Sebisa mungkin kalau after sebulan, ayo dong. Life must go on. Move, tapi let them. Biarkan. Ibu jangan lupa ya, malu, bersalah, putus asa, sedih, ingat ini tamu. Apa Bu? Sip, bukan dirimu. Cuman mampir. Biarin mereka lewat. Dan saat mereka menyapa, that's it. Maka Bu, semua pasti akan jadi memori. Kita gak akan pernah ngelupain memori, tapi hidup berdampingan dengan damai. So, memaafkan itu bukan melupakan, tapi mengingat tanpa emosi gitu Bu. Kan suka ada gini, aku tuh udah maafin sih tapi gak bisa ngelupain. Emang gak bisa. Karena tidak didesain untuk dilupakan, tapi hidup bareng, tapi udah gak ngebuat kita sakit gitu. That's forgiveness. Oke Bu? Nah, maaf ya. Rata-rata orang-orang yang ada di level-level neraka ini, itu orang-orang yang susah maafin orang Bu. Maaf banget nih. Susah maafin orang, susah maafin kejadian. Jadi di level-level ini tuh biasanya, kalimat yang sering keluar, aku nggak terima. Aku nggak apa katanya tadi? Nah, sekarang pertanyaannya mau nerima mau nggak? Kenyataannya gitu kok. Jadi mending nerima nggak? Tapi untuk sebagian orang yang nggak punya skill menerima, susah. Kemerungsung. Gitu. Oke Bu? Keren nggak? Di tradisi Islam 5 kali sehari untuk ngelatih acceptance namanya sholat. Tapi sholatnya nggak dipakai dengan oke sih. Allah, rakaat 2 rakaat. Sholat berupa rakaat. Jadi ingat kunci, ingat masakan gitu. Ngatur Tuhan lagi. Misalkan. Oke Bu? Jadi nanti kalau kita ngeliat di tradisi Islam, alatnya canggih-canggih. Tapi nggak bisa makainya aja gitu. Iya. Kebayang nggak dikasih iPhone 17 Pro Max yang paling baru, tapi dipakai SMS-an doang gitu. Ya elah. Gitu. Oke? Ulang ya. Dalam 30 hari terakhir ini sampai sini aja dulu nih. Sering nggak ada shame, rasa malu, rasa bersalah, putus asa, dan kesedihan mendalam? Sering nggak itu? Kalau sering, nanti kita cek and recheck. Kita cari akarnya nanti. Karena kalau nggak diselesaikan dari akarnya, nggak bisa Bu. Dan ini ingat ya, saat kita kemanapun pergi, nggak bisa pisah sama perasaan, nggak bisa Bu.
Setiap orang selalu barengan sama perasaannya, pasti. Tapi pertanyaannya, apakah perasaannya disadari atau tidak gitu? Oke? Oke? Dah. Naik satu level, udah ada kesedihan yang mendalam, banyak takut, Bu. Cemas. Terutama takut apa coba? Future. Duh, Indonesia 2030 gimana? Ya elah, udahlah ya, gitu. Masih lama. Tapi bukan berarti nggak dipersiapkan, bukan. Tapi jangan hidup di masa depan. Kenapa? Gak eksis. The future always illusion. Jadi jangan hidup di dalam Makanya di level-level ini, dalam konteks ketakutan, khawatir tentang hidup, dan kebanyakan dia akan hidup di masa depan, dan dia akan masuk ke level yang namanya anxiety. Rata-rata anxiety bermasalah sama perutnya, GERD. Bu, jadi kebayang ya, konteks di jiwa yang paling rendah akan termanifestasi sama tubuh kita. Ada seorang psikiater, Bu, dia bilang gini, your body keep the score. Semua tubuh kita itu nyimpan semua trauma dari lahir sampai sekarang. So ini adalah tampilan dari trauma-trauma kita. So kalau kita menyayangi diri kita, please do forgiving. Please do, buatlah jiwa kita tenang. Karena kenapa? Saat kita melatih jiwa kita tenang, kita lagi juga membuat tubuh ini jadi lebih sehat gitu. Oke? Paham ya? Nah, ini level amarah yang akut, yang bahaya banget. Itu kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Yes. Sorry, 5. Ya. Malu, 2, 3, 4, 5. 5, sorry. 1 ya. Level paling bawah itu malu. Naik adalah bersalah, apatis, putus asa. Apatis, putus asa, sedih, dan takut. Tuh 2, 3, 4, 5. 5 ya, Bu. Oke, ini level 5. Takut. Dah. Ibu maaf ya. Saat di 5 ini, inilah ibu-ibu saya, kita semua kalau di level ini disebut neraka jahanam gitu. Oke? Jadi jahanam itu paling kerak, paling bawah. Di level paling bawah, inilah tempat di mana kita beneran konteksnya sangat banyak menolak dengan kenyataan. Berarti nggak ilahi rojiun. Nah, ibu-ibu, PR-nya, saat ini mulai kambuh, tolong disadari. Nomor 1, akui, aku lagi sedih. Karena kan ada tipikal orang-orang yang pengen kelihatan tough. Sedih? Enggak. Padahal di dalamnya gitu misalnya. Tapi enggak kok. Pretending. Pura-pura cuman boleh 1 waktu foto, pura-pura bahagia. Boleh ya. Waktu foto. Oke, Bu? Jadi saat ibu-ibu ada di level di sini, nomor 1, admit, akui, aku sedih, yes, dah. Kenapa coba? Saat diakui, nanti pelan-pelan naik ke level di tengah-tengah nanti. Voltasenya turun. Jadi penyakit gengsi emang rada bahaya sih, Bu. Udah. Yang kedua, kalau udah diakui, terima. Yang ketiga, diam sesaat. Dan yang keempat, kalau bisa di level-level di sini, jangan mengambil keputusan. Kalau bisa jangan ngomong juga, jangan posting. Diam dulu gitu. Karena saat ini dia pelan-pelan diterima, dia nanti naik nih si energinya. Nanti di level 200 itu kan ada namanya berani, Bu, courage. Nah, nanti kita masuk ke situ. Nah, bulan depan ada nggak kita? Bulan depan kita latihan untuk naik uplifting.
Bulan depan ya. Ya, bulan depan kita akan praktek supaya ini dilepaskan supaya kita bisa naik ke atas gitu kira-kira. Nah, PR selama sebulan, ibu-ibu amati perasaan-perasaan yang muncul lebih sering. Oke? Kan biasanya suka cuek kayak gini-gini, Bu. Udah aja lempeng. Tapi kalau punya waktu, punya timing, santai. Oh, sedih, terima. 1, aku, terima, diem dulu. Nomor 4, kalau bisa, stop everything. Jangan mengambil keputusan, jangan ngomong, jangan gimana-gimana gitu. Oke? Karena saat kita lagi ngambil keputusan di level di sini, kita lagi meng-attract juga di level yang bawah. Karena nanti kita akan ngerti, kita akan meng-attract bukan keinginan kita, tapi kita meng-attract gelombangnya. Ibu dengan suaranya, dengan mulutnya senyum, tapi di dalamnya sedih, yang akan diundang kesedihan gitu. Kita akan ngerti itu. Oke? Sip ya? Dapat ya? Kesimpulan. Kita simpulkan dulu. Kita semua adalah oneness. Dikotak-kotakan oleh jiwa. Oke? Jiwa adalah program. Jiwa adalah sesuatu yang ada pihak lain masuk di situ, yang membuat bisa bergejolak. At least kalau kita ngerti gejolak jiwa kita ada di level 1, 2, 3, 4, dan 5, tahu bahwa ini adalah gejolak jiwa yang lagi ada di neraka. Artinya saat kita nerima apa yang kita rasain saat ini, ada potensi untuk shifting dari level rendah dunia menuju akhir. Makanya disuruh diam dulu 5 kali gitu. Salat salah satunya. Oke, Bu? So, saat mulai ngerasa ada shame, guilt, apati, putus asa, sad, scare, takut, dikenali, nomor 1 diakui, begitu diakui, terima, aku lagi takut. Yang ketiga, pause dulu. Habis gitu jangan ngapa-ngapain dulu. Kalau bisa hold sebentar, habis gitu ngapa-ngapain lagi. Dalam penelitian cuman perlu 90 detik, Bu, untuk hold dulu dari ngapa-ngapain. Diam. Jadi kalau mau ngambil keputusan, kalau bisa menjarak 90 detik aja. Jangan terlalu reaktif, tapi responsif. Ya. Kan ada orang, tidak semua orang itu bisa showing the grief ya, kalau kita sedih. Kebetulan saya kayak gitu, jadi I grieve in private. Tidak di depan orang, saya nggak tunjukin. Itu bukan karena pura-pura atau apa. Iya. Karena nggak merasa Nggak apa-apa, Bu. ngapain harus share. Tuh. Tapi I grieve in private. So, kalau lagi sedih, Ya. rasa sekali. Tapi kalau di depan ya, Ya, dan that's good gitu. Berarti kan kita pandai menempatkan gitu. Tapi yang bahaya ketika keluar itu griefnya ditutup-tutupin gitu, Bu. Nggak diakui gitu kira-kira. Accept. Oke? Sip ya? Dapat sesuatu hari ini? Dapat ya? Dilatih. Pertemuan yang akan datang kita lepasin satu-satu nih 1 sampai 5. Ya, lepas. Nanti kita mulai masuk ke attunement namanya. Ya, kita kalibrasi. Baik, ibu-ibu, saya rasa sementara itu dulu. Rekaman udah dikirim. Di pertemuan yang akan datang kalau bisa, kan mau kuis ya, jadi pasti ditonton. Yang mau menang hadiah nontonnya 3 kali lebih boleh. Karena pasti nanti jawabannya benar. Terima kasih. Hari ini nggak boleh nanya, nggak apa-apa ya. Dikunyah. Pertemuan yang akan datang kita akan ada tanya jawab dulu. Abis gitu kita lebih ke praktek 80-90% kita lebih ke releasing bad energi lah gitu bahasanya. Oke? Hatur nuhun, terima kasih. Boleh tepuk tangan? Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bukan dari Adam, Hawa, taman surgawi atau Firdaus. Tempatku tidak bertempat, jejakku tidak berjejak.
baik raga maupun jiwaku, semuanya adalah kehidupan kekasihku.